Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi pembahasannya di dalam guru belajar kali ini. Kita sudah sampai ke dalam topik ketiga ya. Topik keempat. Di sini yang kita pelajari adalah konsep asesmen diagnosis berkala. Jadi seperti biasa, kita diberikan materinya seperti ini. Kemudian kita diminta untuk mengerjakan kuisnya agar kita bisa melewati tahapan ini. Jadi karena saya udah belajar dan udah membaca, langsung saya kerjakan dari kuisnya. Oke. Kita mulai. Soal nomor 1. Berikutnya yang bukan merupakan 3 kategori asesmen dalam pembelajaran adalah asesmen untuk proses belajar, oke. Asesmen terhadap proses belajar, oke. Kemudian asesmen dalam proses belajar, yang ditanyakan adalah yang bukan ya. Yang keempat adalah asesmen sebagai proses belajar, oke. Untuk, terhadap, dan sebagai ya. Asesmen dalam proses belajar itu enggak ada ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C ya. Ini kita taruh di mana ya? Sini aja ya. Karena menutupi. Oke, yang selanjutnya miskonsepsi ya. Salah konsep. Asesmen pembelajaran yang sering terjadi adalah asesmen dilakukan di akhir materi pembelajaran berupa tes tulis. Nah, itu mungkin ya yang benar. Terus asesmen dilakukan untuk mengukur pemahaman, oke betul. Asesmen dilakukan untuk memberi umpan balik dan tindak lanjut, betul. Asesmen dilakukan dengan melibatkan siswa dalam pelaksanaannya. Jadi ini adalah sesuatu yang sering salah dilakukan oleh guru, namanya miskonsep. Asesmennya dilakukan di akhir materi pembelajaran berupa tes tulis. Ya, itu namanya bukan asesmen tapi itu namanya ujian. Jadi asesmen itu bisa kita lakukan ketika di dalam proses belajar mengajar bisa. Kemudian bisa kita juga gunakan juga untuk sebagai timbal balik bagaimana selanjutnya. Nah, kemudian yang jelas asesmen itu selalu melibatkan siswa. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Yang selanjutnya, tujuan dari asesmen terhadap proses belajar ialah mengumpulkan informasi untuk umpan balik dan tindak lanjut proses belajar. Yang B, menilai hasil belajar siswa. Yang C, memonitoring dan refleksi proses belajar siswa. Yang D, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Nah, ini udah kelihatan yang ditanyakan adalah asesmen terhadap proses belajar. Nah, jawaban yang paling benar adalah untuk menilai hasil belajar siswa. Ya, itu kalau dia dalam proses belajar. Tapi kalau setelah proses belajar, maka yang dibutuhkan adalah informasi untuk timbal balik. Nah, itu. Oke. Yang selanjutnya, selama proses pembelajaran, guru Rahmi selalu memberikan umpan balik untuk mengumpulkan informasi sejauh mana pemahaman siswa menguasai materi yang disampaikan. Dalam hal ini, guru Rahmi telah menerapkan salah satu dari kategori asesmen. Nah, asesmen untuk proses belajar ya, jelas ya. Yang terhadap kan yang tadi. Nah, ini adalah asesmen untuk proses belajar. Jadi di dalam proses itu kita membutuhkan timbal balik dari murid. Nah, oke. Yang selanjutnya, berikut ini merupakan tujuan merancang asesmen diagnosis berkala ya. Diagnosis berkala, menilai hasil belajar, ini proses pembelajaran bukan, jelas. Yang B, melibatkan orang tua dalam proses belajar bukan. Yang C, memfasilitasi sarana dan fasilitas pendukung pembelajaran juga bukan, nggak ada hubungannya sama sekali. Nah, ini jawabannya ya. Yang D, memetakan kemampuan belajar siswa, itu adalah tujuan dari asesmen diagnosis berkala. Jadi dengan secara berkala kita akan bisa memetakan kemampuan belajar siswa. Misalkan di bab 1 si Rahma, misalkan si siswa namanya Rahma, dia belum bisa atau hanya dapat nilai 50. Nah, ternyata di bab 2-nya dia sudah bisa mendapatkan nilai 100. Nah, itu adalah salah satu tujuan dari asesmen secara berkala. Jadi kita bisa memetakan kemampuan dari siswa. Yang selanjutnya, menurut Anda, kapan waktu yang tepat untuk melakukan asesmen diagnosis berkala? Ini ditanya
pendapat kita. Di awal saat hendak memulai topik, nggak mungkin ya, karena ini masih di awal, masih belum mulai topik. Di akhir saat hendak mengakhiri topik atau materi pembelajaran. Kalau di akhir, setelah kita mengakhiri materi pembelajaran, kita masih belum punya datanya, karena nggak mungkin. Yang C, saat melaksanakan pembelajaran, juga nggak mungkin ya, karena yang namanya berkala berarti harus ada beberapa pertemuan. Jelas jawabannya adalah yang D. Dilaksanakan secara rutin pada awal akhir waktu lain saat proses pembelajaran. Ya, yang namanya berkala kita udah dapat kata kuncinya. Kalau dia berkala berarti harus secara rutin. Oke, yang selanjutnya. Asesmen diagnosis berkala termasuk ke dalam asesmen diagnosis berkala itu masuk dalam asesmen yang normatif ya, jelas. Oke. Yang selanjutnya. Berikut ini yang merupakan keterkaitan antara asesmen diagnosis berkala dengan asesmen formatif kecuali yang ditanyakan adalah kecuali. Oke. Orientasi pada proses belajar siswa, oke. Itu yang merupakan asesmen diagnosis berkala sama formatif. Yang B, dilakukan secara berkala saat pembelajaran berlangsung. Ya, itu bukan yang formatif berarti ya. Yang C, mengukur hasil belajar siswa. Yang D, memberikan umpan balik dan tindak lanjut dari hasil diagnosis. Jawaban yang paling tepat adalah C, mengukur hasil belajar siswa. Jadi hasil belajar itu setiap ulangan atau setiap soal itu harus didiagnosis ya, atau diteliti kemampuan siswanya ya secara berkala. Oke, yang selanjutnya. Asesmen diagnosis berkala dilakukan melalui 3 tahap, mencakup persiapan, terus pelaksanaan, tindak lanjut. 3 persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut. Apa saja yang dilakukan dalam tahap persiapan? Yang ditanyakan adalah tahap persiapannya. Menyusun 10 soal secara sederhana. Oke, ini mungkin masuk akal ya, karena dia masih persiapan. Memberikan asesmen secara tatap muka atau belajar dari rumah. Ini sudah pelaksanaan, jelas salah. Yang C, mengolah hasil asesmen, ini sudah tindak lanjut. Yang D, melakukan asesmen diagnosis kognitif. Ini juga sudah di dalam tahapan pelaksanaan. Yang paling tepat adalah jawaban yang A ya, oke. Yang selanjutnya, apa harapan Anda saat melakukan kegiatan ketiga tahap asesmen diagnosis berkala? Jadi harapannya apa? Jadi kita udah melakukan persiapan, terus kita udah melakukan asesmen sama tindak lanjut. Kemudian harapannya seperti apa? Perubahan seperti apa? Oke. A, menyesuaikan ke pembelajaran di kelas dengan rata-rata kemampuan siswa. Mengukur pencapaian hasil belajar, mengembangkan potensi dan minat siswa. Ini jelas salah, yang C, bukan itu yang diukur. Melibatkan orang tua dalam asesmen. Nah, kita belum membahas tentang orang tua dulu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan rata-rata kemampuan siswa. Itu yang perlu kita dapatkan dari asesmen ya. Oke. Karena dia ada kata kuncinya, karena dia berkala ya. Karena berkala secara rutin, maka kita akan bisa memetakan kemampuan dari siswa. Oke. Oke, sepertinya sudah selesai. Dari sini kita bisa lihat jawaban mana yang salah tadi ya. Sepertinya tadi ada sesuatu yang saya salah klik ya tadi. Nah, ini ya. Mana tadi? Oh, ini. Nih, tadi saya udah jawab yang A, tapi kepencet yang D. Harusnya udah benar semuanya ya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Yang selanjutnya di topik kelima akan saya upload di video yang selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.